Peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja, diperingati setiap tanggal 1 Agustus. Santo Alfonsus Maria de Liguori lahir di sebuah kota dekat Napoli, Italia pada tanggal 27 September 1696. Ia meninggal dunia di Nocera pada tanggal 1 Agustus 1787. Santo Alfonsus berasal dari sebuah keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Orang tuanya bernama Joseph de Liguori dan Anna Cavalieri mendidik dia dengan baik dalam hal iman dan cara hidup Kristiani. Ayahnya berpangkat laksamana dalam jajaran militer kerajaan Napoli. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Alfonsus memperoleh pendidikan ala militer dengan disiplin yang sangat keras. Sekali seminggu ia disuruh tidur di lantai tanpa alas. Maksudnya ialah agar Santo Alfonsus terbiasa dengan pola hidup yang keras dan tidak manja. Sejak kecil, Santo Alfonsus sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Tak terbayangkan bahwa Santo Alfonsus dalam usianya yang begitu muda, usia 16 tahun, sudah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Karyanya sebagai seorang sarjana hukum dimulai dengan menjadi seorang advokat atau pengacara. Ia selalu menang dalam setiap perkara yang dibelanya. Oleh karena itu, Santo Alfonsus banyak mendapat tanda penghargaan dari orang-orang yang telah ditolongnya. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara yang sangat besar. Untuk itu, Santo Alfonsus berusaha keras mengumpulkan data, meneliti berbagai data tentang perkara itu. Namun keberuntungan rupanya tidak memihak Santo Alfonsus. Karena suatu kesalahan kecil, Santo Alfonsus akhirnya dikalahkan oleh pengacara lawannya. Dengan muka yang sangat pucat pasi, Santo Alfonsus beranjak meninggalkan gedung pengadilan. Santo Alfonsus mengakui lalai dalam meneliti semua data penting dari perkara itu. Santo Alfonsus mengalami shock berat dan selama 3 hari ia mengurung diri dalam biliknya merenungi kekalahannya. Di satu pihak kekalahannya itu sungguh menekan batinnya. Akan tetapi di pihak lain, kekalahan itu justru menjadi pintu masuk baginya untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Setelah banyak berdoa dan merenung di depan tabernakel, Santo Alfonsus menemukan kembali ketenangan batin. Ketenangan batin itu menumbuhkan dalam hatinya suatu hasrat besar untuk menjadi seorang rohaniwan. Ketika sedang melayani orang di rumah sakit sebagaimana biasanya, ia mendengar suatu suara ajaib berkata, "Alfonsus, serahkanlah dirimu kepadaku." Santo Alfonsus terhentak sejenak karena suara ajaib itu terdengar begitu jelas. Lama-kelamaan, Santo Alfonsus sadar bahwa suara itu adalah suara panggilan Tuhan. Kesadaran ini mendesak dia untuk menentukan sikap yang tegas terhadap suara panggilan itu. Ia mengambil keputusan untuk menjadi seorang rohaniwan yang mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Keputusan itu disampaikan kepada orang tuanya. Ayahnya sangat kecewa dan tidak mau lagi bertemu dengan dia. Biarpun keberatan menerimanya karena alasan kesehatan. Syukurlah uskup setempat meluluskan niat Santo Alfonsus. Semenjak itu Santo Alfonsus dengan tekun mempelajari teologi
dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa menjadi seorang imam projo yang sangat baik. Kesungguhan persiapannya itu terutama dilatar belakangi oleh cara hidup imam-imam pada masa itu yang kurang mencerminkan keluhuran martabat imamat, dan karenanya umat sering memandang rendah terhadap mereka. Santo Alfonsus kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1726. Imam muda ini begitu cepat terkenal di kalangan kaum umat karena khotbahnya yang sangat menarik dan mendalam. Selain menjadi seorang pengkhotbah yang ulung, Santo Alfonsus menjadi bapa pengakuan yang disenangi oleh umatnya. Karyanya sejak awal kehidupannya sebagai seorang imam diabdikannya kepada orang miskin dan para pemuda gelandangan di kota Napoli. Santo Alfonsus berusaha mengumpulkan mereka untuk memberi pelajaran agama dan bimbingan rohani. Pada tahun 1729, Santo Alfonsus menjadi imam kapelan di sebuah kolese yang khusus mendidik para calon imam misionaris. Di sana Santo Alfonsus berkenalan dengan seorang Pater Thomas Fasciola, seorang imam yang memberi inspirasi dan dorongan kepadanya untuk mendirikan sebuah institut yang baru. Kepadanya Pater Fasciola menceritakan tentang para suster binaannya di Skala yang menghayati cara hidup yang keras dalam doa dan mati raga. Terdorong oleh inspirasi dan semangat yang diberikan oleh Pater Fasciola, ia kemudian mendirikan sebuah tarekat religius di Skala pada tanggal 9 November 1732. Tarekat ini diberi nama Sanctissimi Redemptoris dan mengabdikan diri di bidang pewartaan Injil kepada orang-orang di desa dan di pedusunan. Tanpa kenal lelah, anggota-anggota tarekat ini berkhotbah di alun-alun, mendengarkan pengakuan dosa, dan memberikan bimbingan khusus kepada muda-mudi, kepada pasangan suami istri dan anak-anak. Pada umur 66 tahun, Santo Alfonsus diangkat menjadi uskup Agatha. Sebagai uskup, Santo Alfonsus berusaha memperbaharui cara hidup para imamnya dan seluruh umat di keuskupannya. Selain itu, Santo Alfonsus menulis banyak buku, di antaranya buku teologi moral yang terus dicetak ulang sampai pada abad ini. Tulisan-tulisannya sangat membantu imam-imam teristimewa dalam bidang pelayanan sakramen tobat. Oleh karena Santo Alfonsus sering jatuh sakit, maka Santo Alfonsus beberapa kali meminta untuk mengundurkan diri sebagai uskup. Akan tetapi permohonannya baru dikabulkan ketika ia berumur 80 tahun. Santo Alfonsus diperbolehkan kembali ke biara. Masa-masa terakhir hidupnya sangatlah berat karena penyakit yang dideritanya. Santo Alfonsus mengalami serangan para musuh terhadap kongregasinya. Akhirnya pada tahun 1787, ketika berusia 91 tahun, Santo Alfonsus meninggal dunia dengan tenang di Pagani, dekat Napoli, Italia. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan manusia, supaya kami memperoleh juga ganjaran yang indah di surga. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga para sahabat, para saudara
yang berlindung pada Santo Alphonsus Maria de Liguori selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.